Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Ridan Fahrudin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau membedah buku milik Taufik Adnan Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Pemenuhan tugas ini untuk memenuhi tugas ujian semester akhir semester 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang asal-usul Al-Quran terkait derivasi dan sinonim. Di dalam buku ini, Taufik Adnan Amal mengambil dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang para sarjana muslim, dan yang kedua dari sudut pandang para sarjana barat. Sebagian para sarjana muslim berpandangan bahwa penyebutan Al-Quran ini berasal dari akar kata qara'a, yang berarti membaca. Dengan demikian, maka Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca. Namun berbeda dengan para sarjana barat. Para sarjana barat ini, mereka beranggapan bahwa istilah Al-Quran ini derivasi dari bahasa Syria atau Ibrani, yaitu Kiryana atau Kiryani, yang mana bahasa ini merupakan liturgi Kristen. Jadi Jadi penyebutan Al-Quran ini menurut para sarjana barat itu merupakan peminjaman bahasa, yang mana melihat dari orang-orang Arab, ya, mereka melakukan perdagangan dengan orang-orang luar Arab. Dengan adanya perdagangan dengan orang-orang non-Arab, maka dengan demikian berbagai kata non-Arab dimasukkan dalam bahasa Arab atau diarabkan. Ini menurut para sarjana barat. Tetapi penggunaan term Al-Quran yang paling dekat dengan apa yang dipahami dewasa ini, yaitu sebagai kitab suci kaum muslimin, itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 111, yang mana di situ Al-Quran disebutkan bersandingan dengan dua kitab suci lainnya, yaitu Taurat dan Injil. Berikut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Nah, di sini disebutkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, di situ disebutkan bahwa orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, mereka ditantang untuk membuat satu surah semisal dengan yang ada dalam Al-Quran. Jadi terlihat bahwa makna umum kata surah bisa disimpulkan, yaitu unit wahyu yang terpisah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari waktu ke waktu. Kemudian istilah berikutnya yaitu ayah atau ayat. Kita bisa melihat di dalam surah Al-Jasiyah. Misalnya di ayat ketiga, Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sungguhnya di langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ayat di sini merupakan tanda-tanda, ya, bisa fenomena alam
atau yang lainnya, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian konteks yang kedua dari kata ayah ini merupakan peristiwa-peristiwa atau objek-objek luar biasa yang dikaitkan dengan tugas seorang utusan Tuhan dan cenderung mengkonfirmasi pesan ketuhanan yang dibawanya, atau kita bisa sebut sebagai mukjizat. Nah, kita bisa lihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 46 dikatakan di situ, sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat atau mukjizat kami kepada Fir'aun dan para pemukanya. Kemudian konteks yang ketiga, kata ayah ini merupakan tanda-tanda yang dibacakan oleh para rasul-rasul utusan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam surat Az-Zumar ayat 71, di situ dikatakan bahwa ketika orang-orang kafir mereka digiring dalam neraka, mereka ditanya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan harimu ini. Jadi konteks ketiga ini yaitu merupakan tanda-tanda yang dibacakan oleh para utusan Allah. Nah, pembacaan ayat-ayat atau tanda-tanda ini akan menambah keimanan seorang muslim. Akan tetapi orang-orang yang mendustakan Nabi, mereka mengkritik bahwa itu hanyalah dongeng pada masa silam. Kemudian konteks terakhir, yakni konteks keempat, kata ayah merupakan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Seperti misalnya dalam surat Yunus ayat 1 dikatakan tilka ayatul kitab, bahwa itulah ayat-ayat kitab atau Al-Quran. Maka dalam konteks ini kata ayat memiliki makna unit dasar terkecil di dalam Al-Quran. Dan ini selaras dengan pemahaman kita dewasa ini, bahwa ayat ini merupakan bagian terkecil dari Al-Quran. Nah, itulah tadi dari segi derivasi atau akar kata penyebutan Al-Quran. Kemudian dari segi sinonim, Al-Quran ini disebut dengan banyak sekali macamnya. Ada yang pertama yaitu disebut sebagai az-zikr, yang artinya peringatan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf, aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Di sini dikatakan bahwa apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu. Nah, kata az-zikr ini ya artinya peringatan. Jadi bisa kita lihat bahwa Al-Quran ini juga disebut sebagai az-zikr, yang artinya peringatan. Nah, ini bisa kita katakan bahwa Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan kepada manusia. Kemudian sinonim Al-Quran yang kedua yaitu tanzil. Nah, di dalam Al-Quran tanzil ini disebut 11 kali, yang mana tanzil ini maksudnya adalah yang diturunkan oleh Tuhan. Misalnya kita bisa melihat di dalam surat Fussilat ayat pertama dan kedua, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, tanzil ini artinya kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran dengan sebutan tanzil ini, Al-Quran merupakan apa-apa yang diturunkan oleh Tuhan atau suatu pesan yang diwahyukan. Kemudian sinonim yang berikutnya dari Al-Quran
yaitu Al-Quran disebut sebagai Furqan, yang mana para mufassir Muslim mereka berusaha mengaitkan Furqan ini dengan akar kata faroko, yang artinya membedakan atau memisahkan. Dan mereka menjelaskan bahwa faroko ini atau Furqan ya memiliki makna teologis sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian sinonim yang terakhir yang disebutkan di dalam buku ini yaitu disebut sebagai hikmah atau kebijaksanaan. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Nah, di situ dikatakan, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, yakni ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu. Sangat mungkin bahwa hikmah ini merujuk kepada aturan-aturan kemasyarakatan yang diwahyukan Tuhan di dalam Al-Quran, karena mengingat pertalian eratnya dengan kata kitab dan derivasinya dari akar kata hakama. Seperti di sini dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 105 bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengadili manusia berdasarkan kitab yang diturunkan kepadanya. Sebagian sarjana muslim berupaya menafsirkan makna hikmah ini sebagai tindakan ekstra Quranik atau sunnah Nabi. Namun menurut para sarjana barat ini tidak cocok dikaitkan dengan pengertian dari surah ke-33 ayat 44 yang mana mengatakan bahwa hikmah ini dibacakan di rumah istri-istri Nabi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.